Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan dan rahmat-Nya. Kita semua dapat menghadiri perkuliahan pada hari ini, walaupun masih dalam keadaan tatap maya di dalam room Zoom meeting. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulianisa Nurfitri Amara, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori jalannya presentasi antara penyaji 1 dan juga dilanjutkan oleh penyaji 2, yang mana penyaji 1 adalah Muhammad Fadil Sidik dan 2 adalah Eliah Non Musidah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada penyaji 1 untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi penilaian pembelajaran. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Terlihat. Berarti ya. Baiklah, kalau begitu akan saya mulai sekarang. Saya mendapat pembagian meneliti mengenai inovasi penilaian ya pembelajaran. Nah, ketika saya mengawali penelitian ini mencari informasi, saya kebingungan ya. Karena ketika saya mencari-cari mengenai penilaian dalam proses pembelajaran, biasanya hampir selalu tidak terpisahkan dari mengubah proses pembelajarannya itu sendiri. Meskipun begitu, saya tetap mengambil ini mengenai competency based learning dan assessment karena menurut saya ini yang paling bisa saya pahami dan juga paling bisa saya bayangkan kira-kira penerapannya bagaimana dalam mata pelajaran ekonomi. Baik, berarti kita mulai dari konsepnya dulu. Nah, dalam kerangka penelitian pendidikan penilaian berbasis kompetensi, siswa mendemonstrasikan ilmu dan keahlian yang mereka pelajari untuk meraih kriteria kompetensi yang telah ditentukan. Nah, umumnya dalam sistem ini, siswa dinilai dalam berbagai kompetensi di sepanjang proses menjalani program pembelajaran dan biasanya memiliki kesempatan untuk berupaya memenuhi kriteria kompetensi serta memperoleh kritik yang membangun dari instruktur. Nah, sekilas ini terdengarnya seperti serupa dengan yang sudah konvensional ya, yang biasa kita hadapi dalam sistem pembelajaran kita yang ada kompetensi dasar dan sebagainya. Namun ada perbedaan-perbedaan kunci dan harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai competency based learning atau assessment. Nah, sumber utama saya ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Sturgis dan Casey pada tahun 2018 berjudul Quality Principles for Competency Based Learning. Pertama adalah maaf saya gunakan pointer dulu. Oke, harusnya lebih terlihat ya. Oke, pertama adalah siswa melangkah berdasarkan penguasaan yang dapat didemonstrasikan. Nah, di sini siswa itu tidak melangkah apabila ia telah lulus ujian. Maksudnya memang serupa ya, lulus ujian juga, hanya saja ujian ini tidak bersifat tertulis ya atau tidak bersifat formal. Jadi ada suatu kompetensi yang harus didemonstrasikan secara langsung oleh siswa itu, sehingga setiap penilaian itu selalu melibatkan instruktur secara langsung, secara one on one, karena itulah yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka itu memang benar-benar menguasai, bukan hanya menghafal. Selanjutnya, kompetensi yang dinilai itu meliputi tujuan belajar yang jelas, eksplisit, measurable atau dapat dihitung, transferable dan dapat dipelajari ya, dapat ditransfer ilmunya, yang dapat memperkuat keahlian siswa. Jadi
siswa ini harus melihat tujuan-tujuan itu dan ia bisa merasakan sendiri, oh kalau misalnya saya ingin menguasai ini, kira-kira bagaimana caranya, dan dengan kemampuan yang saya miliki, dengan gaya belajar saya dan kecenderungan saya, bagaimana kiranya saya bisa merancang sebuah gaya belajar yang cocok. Selanjutnya, penilaian itu bersifat bermakna dan positif dan merupakan merupakan pengalaman pembelajaran yang positif bagi siswa. Nah, di sini assessment itu bisa diambil kapan saja sebenarnya. Jadi tidak dibatasi oleh waktu kurikulum. Jadi misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya, ada ini ya, ada di awal pembukaan kelas itu, di kelas pertama akan diberikan. Dalam kelas ini Anda akan diekspektasikan untuk memenuhi kompetensi 1, 2, 3, 4. Nah, kompetensi ini tidak harus dikuasai oleh siswa pada saat misalnya sudah dijadwalkan untuk ya pada tanggal ini kita akan UTS ya, jadi siswa diharapkan sudah siap pada saat itu. Nah, tidak, bisa saja siswa butuh waktu lebih lama atau bahkan bisa saja siswa sudah bisa lebih cepat dan lebih baik bagi siswa untuk belajar untuk mencapai ke langkah selanjutnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini yang salah satu pembedanya dengan yang sistem konvensional di mana siswa itu boleh mengambil ujiannya kapan saja apabila ia merasa sudah siap. Selanjutnya, siswa menerima dukungan yang tepat waktu dan dibedakan atau dipersonalisasikan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Nah, jadi tidak ada bagi seorang siswa yang belajar dalam kelas berbasis kompetensi, tidak ada siswa yang memiliki pengalaman belajar yang sama. Setiap guru itu diekspektasikan dan setiap siswa juga dapat mengekspektasikan untuk menerima pengalaman belajar yang berbeda tergantung dengan kebutuhan mereka. Mungkin mereka lebih membutuhkan pelatihan pemikiran kritis, mungkin mereka lebih membutuhkan studi kasus, atau mungkin mereka lebih membutuhkan keahlian retorika untuk lebih menguasai apa yang ingin ia pelajari dalam kelas tersebut. Selanjutnya, hasil belajar ditekankan pada kompetensi yang terutama meliputi penerapan dan penciptaan ilmu beserta dengan pengembangan skill atau keahlian yang penting. Nah, sekali lagi ini juga dipersonalisasikan ya, karena tujuannya itu adalah untuk menciptakan seorang individu yang yang utuh. Mereka dapat beradaptasi dalam dunia modern dan mereka juga bisa sebagai manusia itu lebih siap untuk menghadapi dunia. Nah, keyakinannya adalah untuk menghadapi itu tidak cukup bagi mereka untuk bisa memiliki kompetensi kognitif yang dapat diujikan dalam ujian saja, tapi juga harus mampu menguasainya dan memahaminya untuk menggunakannya dan menerapkannya secara menyeluruh dalam kehidupan. Nah, nanti saya akan memperlihatkannya contohnya seperti apa yang saya bayangkan jika akan diterapkan dalam diterapkan dalam pembelajaran ekonomi. Tapi pertama akan saya jelaskan dulu keunggulan dan kelemahannya. Pertama, keunggulannya adalah peningkatan kejelasan dan transparansi. Ini jadi berbeda dengan penilaian konvensional yang melibatkan ujian. Sistem kompetensi based assessment ini dengan jelas menjustifikasi mengapa Anda dianggap belum menguasai, mengapa Anda dianggap sudah dapat menguasai cukup baik. Jadi ketika siswa sudah diperbolehkan untuk lulus, ia akan menyadari mengapa ia sudah bisa lulus itu dan di mana kekuatannya. Selanjutnya, pembelajaran itu lebih terpersonalisasi. Untuk setiap siswa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bentuk pembelajarannya itu bisa berbeda. Mungkin ada siswa yang butuh perhatian lebih dari satu aspek tertentu dan tidak terlalu membutuhkan perhatian dari aspek pembelajaran lainnya. Selanjutnya, siswa juga lebih memahami profil belajar mereka sendiri. Kalau misalnya di sini mungkin ada yang pernah coba belajar ini ya, maaf, belajar IT. Kan kalau menjadi programmer atau secara otodidak itu ada namanya developer roadmap kan. Nah, bayangkanlah hal seperti itu, hanya saja ini tidak terbatas pada IT saja ya, walaupun begitu, memang ini terutamanya cocoknya diterapkan untuk pembelajaran yang di mana siswa itu
didukung atau didorong, encouraged untuk bisa berpikir sendiri dan belajar dengan pacing-nya sendiri atau dengan kecepatan dan temponya sendiri, ya itu istilahnya tempo. Ini paling utama dapat dilihat itu dalam bentuk developer roadmap ya, sebagai programmer biasanya. Nah, selanjutnya ada kelemahannya juga. Jika diterapkan dalam lingkungan kelas formal, maka butuh upaya besar dari pihak pengajar ya untuk mengawasi. Karena kan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, ini membutuhkan atau kunci utamanya itu adalah personalisasi. Salah satu kunci utamanya adalah personalisasi proses pembelajaran untuk setiap individu siswa. Artinya ya satu pengajar mungkin hanya bisa efektif mengawasi kurang dari 5 ya mungkin, atau mungkin bahkan lebih sedikit lagi, karena memang harus bisa mengenal secara dekat siswa ini sebenarnya apa kapasitasnya, dan untuk melakukan penilaian kira-kira siswa ini sekarang butuhnya apa dalam proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah metode dan hasil penilaian tidak diakui secara luas. Seperti yang sebelumnya dikatakan, ini penilaiannya tidak menggunakan ujian terstandarisasi ya. Jadi pertama kali eksperimen atau inovasi ini pertama kali diterapkan, penilaian berbasis kompetensi ini ada protes yang cukup besar ya dari orang tua siswa. Kan ini pertama kali diujikan di SMA, di sebuah sekolah menengah atas di Amerika Serikat. Ada kekhawatiran bahwa dengan metode ini anaknya tidak akan bisa masuk ke universitas-universitas yang diinginkan, karena universitas juga sebagian besarnya hanya baru mengakui metode penilaiannya yang ujian terstandarisasi. Dan selanjutnya itu adalah ada aspek kultural yang dikhawatirkan bahwa menghilangkan insentif untuk kompetitif. Jika tidak ada ujian nasional lagi atau tidak ada ujian terstandarisasi, pada umumnya dikhawatirkan siswa tidak akan termotivasi, siswa tidak akan disiplin, dan tidak akan memacu dirinya untuk bisa mendapatkan hasil nilai yang tinggi. Begitu. Nah, selanjutnya ya, seperti apa penerapannya? Mungkin jika kemarin micro teaching sudah lihat saya live ya, sebenarnya itu yang saya terapkan. Nah, kenapa saya memfisikannya seperti ini dan mengapa menurut saya ini sesuai dengan competency based learning? Karena competency based learning itu kan kerangkanya ya, bukan hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu saja. Walaupun ya saya akui bahwa memang ada lebih cocok diterapkan di mata pelajaran tertentu daripada yang lainnya, atau subjek tertentu daripada yang lain. Namun jika diterapkan dalam ekonomi, saya rasa ini merupakan gambaran yang cukup baik. Jadi saya membuat sebuah gambaran kasar ya mengenai sebuah permainan peran. Nah, jadi garis besarnya begini, pembelajaran itu menggunakan permainan peran ya. Siswa disajikan dengan skenario global yang melibatkan, oh ya, ini KD-nya kompetensi dasar mengenai kerjasama ekonomi internasional ya. Oh ya, maaf kalau boleh tahu saya punya waktu berapa lama lagi ya untuk menyesuaikan waktu saya. Takutnya saya kelamaan. Nggak apa-apa, 2 menit lagi, Fadil. 5 menit? Iya, boleh. Oke, bisa. Nah, siswa disajikan dengan skenario global, nanti tiap negara itu punya masalahnya masing-masing, dan siswa itu berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari tahu kira-kira apa nih yang bisa menjadi solusi yang baik. Nah, yang dinilai itu ya bukan cuma prosesnya saja ya, tapi yang menjadi penting itu agar menjadi pembelajaran berbasis kompetensi adalah apakah siswa dinilainya harus secara langsung. Ketika ia berbicara, dinilai retorikanya, dinilai argumentasinya, dan harus ditanya juga untuk memastikan bahwa argumentasinya itu bukan hanya hafalan saja, tapi bisa diserang argumennya dan bisa menjawab dan to defend, untuk membela justifikasi ya atas hasil pemikirannya itu. Nah, itulah yang menandakan bahwa ia sudah menguasai. Nah, contohnya ini garis singkatnya saja ya. Misalnya dalam skenario ini ada 3 negara, dengan 3 negara ini memiliki masalahnya masing-masing, dan bagaimana caranya siswa bisa membuat solusi yang menurut ia paling baik. Nah, ini tiap negara itu misalnya punya statistikanya masing-masing, jumlah populasi, biaya-biaya untuk menerapkan solusi untuk 3 negara tersebut. Selanjutnya ada asumsi juga batasan-batasan terhadap simulasi ini. Nah, ketika siswa dihadapi dengan situasi tersebut, kita biarkanlah siswa itu untuk berpikir dan berkolaborasi bagaimana caranya agar mencapai sebuah solusi dalam masalah yang disimulasikan. Nah, kriteria penilaiannya
Sebagai contoh bisa keaktifan partisipasi dalam diskusi kelompok dan kemampuan intersosialnya. Lalu analisis ekonomi, karena ini kan mata pelajaran ekonomi, berarti itu ya yang bobotnya paling berat. Pertama, apakah yang ia katakan untuk menjustifikasi solusi atau argumennya itu informasinya relevan. Kedua, apakah menunjukkan bahwa ia memahami teori ekonomi yang menjadi basis untuk argumennya itu. Selanjutnya, menjelaskan hubungan kausal antar faktor yang ia sebutkan dalam solusi. Misalnya kalau dengan lockdown itu, sebagai contoh dalam skenario ya, misalnya dengan lockdown ia menjustifikasi mungkin akan mengurangi aktivitas ekonomi, tapi dapat justifikasi karena ini merupakan solusi jangka panjang. Mungkin di jangka pendek kegiatan ekonomi lebih lesu, tapi lebih baik daripada menambah jumlah kematian yang mengurangi tenaga kerja misalnya. Nah, kalau seperti ini kan berbeda dengan ujian tertulis yang meskipun misalnya dalam misalnya kalau dalam pilihan ganda ya kurang ada kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan bagaimana ia menjustifikasi atau mencapai kesimpulan dalam pemikirannya. Sedangkan kalau misalnya dalam esai pun ada batasan limitasi waktu dan juga limitasi batasan kata misalnya. Sedangkan kalau dalam kompetensi based assessment, siswa itu diberikan kebebasan lebih banyak untuk mendemonstrasikan dengan caranya sendiri bahwa ia itu sudah menguasai gitu. Nah, walaupun ini saya harus inovasinya di bidang penilaiannya, saya mengakui ya bahwa di sini lebih banyak nampaknya yang dari sisi aspek pembelajarannya juga. Cuman menurut saya memang dari pemahaman saya juga nampaknya penilaian itu tidak terpisahkan dari proses pembelajaran juga, begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Fadil, terima kasih atas presentasi yang telah Fadil sampaikan gitu ya terkait kompetensi based learning and assessment. Nah, mungkin untuk agenda selanjutnya kita buka saja sesi tanya jawab, dan karena tadi kita terlambat gitu ya buat memulai perkuliahan hari ini, jadi untuk tanya jawab dipersilahkan kepada satu orang penanya. Boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh dari saya, Mara. Mau memastikan tadi kan Fadil kalau nggak salah ada bilang di kelemahannya itu butuh upaya besar gitu dari pihak pengajar, yang saya tangkap gitu kan, dan itu pun maksimal tuh satu guru itu 5 siswa begitu kan. Nah, apakah ini tuh bisa gitu, maksudnya penilaian ini tuh tepat gitu digunakan untuk sekolah, sedangkan sekolah itu kan muridnya lebih dari 5 gitu, bahkan kayak 20, dan itu pun rata-rata satu guru ini SMA ya? Iya. Ya, satu guru ke 20 itu bagaimana gitu? Iya. Ini jelas kelemahan terbesarnya ya adalah kurangnya sumber daya. Harusnya sangat intensif akan sumber daya manusia. Namun menurut saya tetap patut juga untuk dieksplorasi sebagai alternatif. Misalnya mungkin kita di masa depan bisa membayangkan adanya dalam satu kelas itu ada beberapa guru, atau mungkin dalam satu kelas itu dibatasi jumlah siswanya. Mungkin dalam keadaan sekarang di mana permintaan akan pendidikan itu jauh lebih banyak daripada tersedianya sumber daya guru, mungkin belum praktis, tapi saya rasa yang namanya inovasi itu kan, atau penelitian dan eksplorasi ilmu tidak selalu dibatasi oleh praktikalitas, tapi kita harus ini juga ya, mengeksplorasi di mana data atau buktinya menuju ke arah mana, karena kan banyak juga dalam ilmu matematika itu hal yang dieksplorasinya sekarang, tapi penerapan praktisnya baru ada jauh kian hari ya. Jadi saya mengakui bahwa memang ini untuk sekarang rasanya kurang praktis, tapi saya rasa penting juga untuk dieksplorasi. Dan tidak ada salahnya. Ya, gimana Iren untuk jawabannya? Apakah sudah dipahami? Ya, mudah dipahami. Terima kasih, Fadil. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih kepada Fadil yang telah menjawab pertanyaan dari Iren, dan terima kasih kepada Iren atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk agenda selanjutnya, barangkali ada tanggapan atau pendapat dari Ibu. Boleh Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Fadil selaku penyaji dan Aulia selaku moderator. Jadi gini ya, bicara tentang kompetensi based assessment, sebetulnya itu yang seharusnya diterapkan di persekolahan saat ini. Bahkan bukan hanya saat ini, karena pemerintah sudah menetapkan bahwa kurikulum kita berbasis kompetensi itu berarti berapa? 18 tahun yang lalu. Jadi kita menggunakan kurikulum, menamakan kurikulum berbasis kompetensi itu sejak tahun 2004. Ya, sejak Anda mungkin baru berumur berapa ya? 3 tahun. Yeah. Itu persekolahan itu sudah ditetapkan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, kemudian direvisi 2006, kemudian dan berlanjut sampai sekarang ya. Kurikulum 2013 itu hanya nama kurikulumnya 2013, tapi esensinya itu adalah kurikulum berbasis kompetensi gitu. Apalagi diperkuat dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri sekarang itu kan betul-betul untuk membentuk sampai ada, kalau di tingkat perkuliahan ada MBKM, di persekolahan ada dinamakan kurikulum sekolah penggerak. Itu memang karena mengacu kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan memiliki keterampilan abad 21 gitu. Itu seharusnya ya, seharusnya memang begitu ya, kompetensi based assessment ya, karena kurikulumnya pun kurikulum based kompetensi gitu ya, kompetensi based kurikulum gitu ya. Nah, tapi sayangnya karena apa ya, ya sudah berlangsung lama begitu ya, apalagi kalau dipersempit lagi, penilaian itu hanya bicara objective test dengan SI test gitu ya. Jadi nampaknya sulit untuk guru keluar dari mindset dan kinerja yang Fadil inginkan itu. Iya, gitu. Bu. Ya, Mbak, orang kelas juga ya, Fadil, Anda mungkin tahu kalau penerimaan sepertinya ketat. Katanya kelasnya hanya paling banyak 32 orang, tapi begitu Fadil masuk kelas, itu ada yang sampai 38 gitu ya. Ada sampai murid-murid titip. Ya, ada murid-murid titipan. Bisa bayangkan kalau hanya, ya memang idealnya seperti itu kan, kalau di luar itu kan paling banyak 15 gitu ya. Ya seperti di Korea saja gitu ya, jangankan untuk penanganan di kelas, untuk penanganan siswa yang bermasalah, kalau kita guru BK paling banyak berapa di sekolah? 2, bahkan mungkin ada yang 1 ya, dan itu berarti melayani berapa? Kalau 10 kelas kali tadi pada 40, 400 kali 3 angkatan 1.200 ya. 2 BK yang mengarahkan, harusnya tugasnya itu kan berat gitu ya. Kalau di Korea ada pos-posnya sendiri, mana guru BK yang menangani siswa karena masa perceraian orang tua, yang menangani kalau karena malas, ada lagi berbeda-beda guru seperti itu ya. Nah ini bicara di kelas yang lebih esensial lagi ya, tadi 5 orang sih, kalau tadi kelasnya 15 orang mungkin bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau merujuk ke yang sekarang, kan kalau bicara kompetensi itu disederhanakan dalam kurikulum kita itu, walaupun kalau lihat Taxonomy of Educational Objective dari Bloom dan yang diperbaiki oleh Anderson,
itu bukan sesimpel itu gitu ya, tapi di kurikulum kita kan disederhanakan. Nggak tahu alasannya apa, dasar berpikirnya, karena seringkali yang terlibat dalam penyusunan itu ya nggak melulu orang yang pakar di bidangnya gitu. Sebenarnya kan kalau konsepnya Bloom itu bicara penilaian itu kan kognitif, afektif, psikomotor. Nah, di kurikulum kita disederhanakan kognitif itu menjadi pengetahuan, C berapa itu? Ya, afektif itu hanya bicara sikap, kalau Anda lihat di kurikulum ya. Psikomotor juga ada tingkatannya, tapi di kita disederhanakan menjadi keterampilan. Nah, masing-masing itu ada teknik dan instrumennya untuk mengukur pengetahuan, demikian juga untuk mengukur sikap. Nah, tapi guru kita nggak mau, effortnya nggak mau sebesar itu. Ya, alasannya pasti, wah masih banyak administratif lain kan, sebetulnya kayak mengukur sikap yang tadi kan yang Fadil inginkan itu di akhir sampaikan itu udah bisa mengukur kognitifnya. Tadi yang pemahaman tentang ekonominya terukur, itu kan berarti kognitifnya. Oke, kemudian sikapnya juga terukur tadi ya, keterampilan juga bisa diukur. Nah, tapi alasannya pasti tidak ada waktu lah. Dan terutama kelas yang besar, yang biasanya satu guru kan tidak mengajar hanya satu kelas ya, Fadil ya. Beberapa kelas, apalagi kalau sekolahnya favorit gitu kan, bisa sampai 10 rombongan belajar. Sampai saya pernah lagi PPL ya, karena ada tuan, saya ingat itu di SMA 15 Bandung, karena harus mengakomodir mereka yang kurang dalam segi ekonomi, apirsi, itu sampai melebihi kelas yang mereka punya, bayangkan. Akhirnya mahasiswa PPL-nya itu di ruang lab, tapi untuk belajar ekonomi, coba bayangkan. Kan dari settingnya juga lab itu kan berbeda ya, karena waktu itu biasanya maksimal 10 rombongan belajar sampai berapa ya, 12 atau 13 gitu, sementara nggak punya kelas sebanyak itu. Nah seperti itu mungkin ya, jadi sebetulnya kalau namanya sih tidak asing lagi ya Fadil ya, karena memang itu tuntutannya, tapi memang diimplementasinya masih sangat susah. Jadi PR besar buat generasi kalian nih, gimana ya, lewat UN kompetensi tidak terukur, tetapi dikasih kebebasan untuk menilai dengan kurikulum sekarang juga tidak terukur juga gitu ya, karena belum diiringi dengan kemampuan gurunya itu sendiri ya. Kan kalau itu mah Fadil kognitif harus ada instrumennya, yang afektif ada instrumennya ya. Instrumennya juga bermacam-macam ya harusnya gitu ya. Kalau misalkan tadi kayak Anda katakan berkaitan dengan model atau metode atau teknik pembelajaran itu betul ya. Misalkan pakai project, itu kan guru harus project based learning, guru harus punya instrumennya sendiri gitu. Nah, guru kita belum kepada ya masih kepada rutinitas saja seperti itu. Jangankan begitulah, soal saja mungkin masih menggunakan yang kakak Anda, kalau Anda sekolahnya dulu di SMA yang sama. Seperti itu. Ya, jadi kalau Anda punya catatan lengkap kakak Anda udah beres. Ya. Demikian dari saya ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Pak Dio. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Leni atas tanggapannya. Nah, mungkin di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan sedikit saja mengenai tadi presentasi Fadil terkait kompetensi based learning and assessment. Nah, jadi kompetensi based learning and assessment ini memiliki keunggulan seperti peningkatan kejelasan dan transparansi, lalu juga pembelajaran yang lebih terpersonalisasi. Nah, dan untuk kelemahan sendiri, kompetensi based learning and assessment ini
membutuhkan upaya yang besar dari pihak pengajar dan juga metode dan hasil penilaian tidak diakui secara luas. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja kepada penyaji yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji kedua, Saudari Eliah, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Aulia. Sebelumnya selamat sore Ibu Leni dan rekan-rekan semuanya. Izin share screen. Aku lagi presentasi. Oh, lagi presentasi. Ya, ini sudah terlihat di layar teman-teman semuanya. Aulia. Sudah, El. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Elia menyajikan inovasi media pembelajaran yang dinamakan aplikasinya itu adalah Teach-In. Latar belakang. Yang pertama, mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Jain, tahun 2010 mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Nah, di sini ada survei yang dilakukan oleh Kemendikbud, ini Alia dapatkan di website. Ini tuh ternyata dengan kehadirannya BDR ini gitu ya, belajar dari rumah ini, anak-anak itu mengalami loss learning gitu ya. Dan pemahaman anak pun menurun. Sebagian besar dari survei ini sebesar 65,00% yang menggunakan media online dan pembelajaran anak dari rumah merasa bahwa pemahaman anaknya biasa saja, dan sebesar 22,10% menganggap anaknya tidak bisa mengikuti, dan hanya 12,89% yang menganggap anaknya mudah mengikuti pembelajaran. Nah, ide yang Elia hadirkan di sini adalah berupa aplikasi yang di dalamnya terdapat media pembelajaran berbasis augmented reality, dan disarankan aplikasi ini itu digunakan untuk siswa sekolah dasar karena dari masalah yang Elia lihat gitu ya. Jadi siswa-siswa sekolah dasar itu kan mereka masa-masanya belajar dengan hal-hal yang konkret gitu, hal-hal yang nyata, jadi tidak bisa mengawang-awang gitu. Kalau misalnya kita memberitahu tentang misalkan tentang hewan jerapah, itu kan mereka harus dikasih gambar, harus dikasih video, harus dikasih gambar realnya kayak gitu. Nah, di sini menurut Rajaan tahun 2014 menyebutkan bahwa augmented reality pertama kali digunakan pada tahun 1957 sampai dengan 1962 oleh seorang sinematografi bernama Norton Haley yang diberi nama Sensorama. Sensorama merupakan sebuah simulator yang dapat mensimulasikan visual, getaran, dan bau. Nah, di sini dengan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi gitu, bahwa anak-anak sekolah dasar itu harus belajar dengan konkret gitu ya, gak boleh abstrak. Jadi Elia menghadirkan yang namanya aplikasi Teach-In gitu. Nah, Teach-In itu sebagai aplikasi yang mampu membuat siswa merasa lebih bersemangat dalam belajar. Aplikasi ini diperuntukkan untuk siswa sekolah dasar, dan pengembangan Teach-In ini berbasis augmented reality yang nantinya tuh mereka akan melihat gambar secara lebih nyata gitu. Dan sasaran penggunanya adalah pengajar
dan murid di sekolah dasar. Nah, ini prototipe yang Elia bikin melalui aplikasi Canva. Nah, ini pertama guru itu masuk sebagai daftar sebagai guru dan siswa pun sama gitu, harus daftar sebagai siswa. Lalu di tampilan awalnya ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur ruang kelas digital, fitur kuis, fitur tugas, dan fitur jelajah maya dan juga tanya guru. Nah, di sini di fitur ruang kelas digital itu khusus tema ini kelemahan yang yang baru terfikirkan begitu dari Elia mengenai aplikasi ini. Itu aplikasi ini tuh hanya digunakan untuk buku tema gitu. Jadi si aplikasi ini dengan buku tema itu sudah sudah nyambung gitu. Tidak bisa digunakan dengan buku-buku yang lain karena di buku temanya itu kalau bayangan Elia itu sudah ada kayak link ataupun barcode yang nantinya akan nyambung ke dalam aplikasi ini. Nah, ini sudah ada tema-temanya yang dimasukkan oleh guru sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya kelas 6 itu dimasukkan oleh wali kelas 6 sesuai dengan materinya, begitupun juga kelas 1 sampai kelas 5. Nah, ini di fitur ruang kelas digital ini ada video yang bisa ditonton. Ini teman-teman boleh dilihat di gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini ada video yang sudah dimasukkan juga oleh guru di dalam aplikasi ini. Nanti anak-anak itu akan nonton video di dalam aplikasi ini, dan ini juga ada gambar. Nah, dari gambar ini tuh ada fitur kamera dan ada fitur video. Kalau fitur video ini digunakan untuk kelas conference gitu, seperti Zoom gitu. Nah, kalau kamera ini anak-anak itu akan men-scan barcode. Nanti akan keluar gambar dari aplikasi ini seperti ini. Gambarnya ini kayak terlihat nyata gitu ya teman-teman semuanya. Karena kayak ini contohnya matahari. Si matahari ini tuh akan bergerak gitu. Gambarnya tuh. Selanjutnya di fitur kuis. Nah, di fitur kuis ini siswa setelah belajar pada ruang kelas digital nanti akan dikasih kuis ringan-ringan gitu oleh gurunya. Mereka akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang ringan dan nanti akan langsung menjawab juga di situ. Kayak ini kalau bayangan Elia nanti itu kayak kuisis gitu. Jadi kayak games gitu, nggak terlalu formal juga. Nah, selanjutnya ada di fitur tugasku. Nah, fitur tugasku ini merupakan fitur yang memberikan tugas harian kepada siswa, mengontrol dan mencatat progres siswa. Hal ini juga memudahkan guru gitu ya untuk memantau siswa mana yang tertinggal dan dapat dijadikan sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran. Karena di sini tuh nanti kalau di tampilan guru akan terlihat gitu siswa mana saja yang mengumpulkan dan siswa mana saja yang tidak mengerjakan. Nah, selanjutnya di Jelajah Maya. Di Jelajah Maya juga sama menggunakan media augmented reality gitu ya. Jadi nanti mereka akan men-scan barcode yang ada di buku tema, lalu akan ada tampilan gambar yang lebih nyata gitu. Nah, selanjutnya ini di fitur Tanya Guru. Di fitur Tanya Guru ini merupakan ruang interaksi siswa dengan guru di mana ketika ada materi yang tidak dipahami oleh siswa gitu ya, itu boleh langsung ditanyakan kepada wali kelasnya ataupun kepada guru yang bersangkutan. Nah, ini ada beberapa kelemahan, kekuatan, peluang dan juga ancaman dari aplikasi yang dikembangkan. Yang pertama, kekuatannya lebih fleksibel karena menurut penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, orang Indonesia ini sudah memiliki smartphone dan suka dibawa kemana-mana gitu. Jadi pembelajaran pun akan lebih fleksibel karena aplikasi ini berbasis Android. Yang kedua ada standar materi yang lebih konsisten. Karena materinya itu kalau misalnya siswa daftar sebagai kelas 6 itu sudah aja gitu materi di dalam aplikasi itu
khusus untuk kelas 6 gitu, tidak untuk kelas 1 ataupun kelas 2 gitu. Yang kedua, update materi lebih mudah karena di dalam aplikasi ini tuh nanti guru akan lebih leluasa gitu ya, memasukkan materi dan menyesuaikan materi. Yang keempat, ada mudah dalam menyiapkan dan menggunakan ulang materi gitu. Terus kelemahannya, yang pertama ada kemampuan atau skill dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, diperlukan jaringan internet yang memadai. Dan kelemahan yang paling besar itu yang tadi, aplikasi ini tuh hanya digunakan untuk tema gitu ya, untuk tema di siswa SD gitu. Dan kalau misalnya diterapkan di ekonomi, sebetulnya bisa-bisa saja gitu. Untuk fitur-fitur kayak jelajah maya, tugas, kuis, itu bisa-bisa saja. Cuman karena ini medianya berbasis augmented reality, jadi menurut Elia yang lebih potensial itu adalah siswa SD ataupun PAUD gitu ya, karena mereka yang lebih membutuhkan hal-hal yang lebih nyata untuk dilihat gitu, biar mereka pun nanti ketika dijelaskan oleh guru penyampaiannya itu sama karena ada gambar gitu. Terus selanjutnya ada peluangnya. Yang pertama, banyak siswa dan guru yang memiliki gawai atau handphone. Terus yang kedua, pandemi yang belum kunjung usai sehingga pembelajaran daring masih dapat dilakukan. Yang terakhir ada ancamannya, yaitu belum meratanya jaringan internet di pelosok dan daerah 3T. Karena memang untuk menggunakan aplikasi ini tuh perlu internet gitu ya, dan kuota. Selanjutnya untuk kesimpulannya memanfaatkan perkembangan teknologi yang selalu menawarkan kemudahan dalam berkegiatan, hadirnya aplikasi Teach-in ini yang berbasis augmented reality sebagai media pembelajaran menjawab persoalan kegiatan pembelajaran daring tematik pada siswa sekolah dasar. Hal ini juga sebagai manuver dalam menghadapi tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 sekaligus sebagai langkah solutif dalam menghadapi pembelajaran di tengah pandemi. Untuk sarannya, aplikasi ini lebih prepare ke anak-anak SD dan pengajar SD maupun PAUD. Terima kasih, mungkin itu yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elia yang telah mempresentasikan mengenai media inovasi pembelajaran Teach-in. Nah, mungkin untuk agenda selanjutnya kita buka saja sesi tanya jawab untuk satu orang penanya. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh Risma disampaikan aja pertanyaannya. Iya, Elia, sebelumnya izin bertanya ya. Ini kan tadi setelah aku simak gitu penjelasan dari Elia, kurang lebih ini mah kayak aplikasi yang pada umumnya gitu, media pembelajaran pada umumnya gitu yang sekarang banyak digunakan gitu. Nah, kalau misalnya yang Teach-in ini tuh maksudnya gimana ya? Bedanya dari aplikasi pembelajaran yang lain itu apa ya Elia? Atau tadi udah disebutkan bahwa kayak misalnya pembelajaran IPA tadi itu yang ada mataharinya, ntar mataharinya bisa seakan-akan bergerak kayak gitu, atau mungkin ada lagi? Ya, Risma, terima kasih sebelumnya. Sebetulnya kalau dari Elia sendiri, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu ya terkait ini. Cuman kalau dari Elia sendiri, Elia belum pernah menemukan aplikasi seperti ini gitu, Riz. Itu aplikasi yang berbasis augmented reality ini gitu, yang mereka men-scan barcode gitu. Gak tahu Elia kurang tahu gitu, tapi sejauh ini Elia belum tahu gitu. Dan kemarin pun sempat searching gitu melalui Play Store terkait aplikasi ini. Itu tuh kebanyakannya ya aplikasi yang memasukkan video aja gitu, Riz. Jadi bukan scan barcode gitu. Kayak gitu. Nah, inovasi ini tuh Elia baca-baca dari jurnal gitu. Nah, untuk aplikasinya Elia belum tahu ada atau enggaknya. Tapi kalau jurnal yang membahas tentang ini sudah banyak. Kayak gitu, Riz. Oke, Elia. Terima kasih. Oke, makasih kepada Elia selaku penjawab dan Risma selaku pemberi pertanyaan. Dan mungkin untuk agenda selanjutnya, barangkali ada tanggapan atau pendapat dari Ibu Leni. Kepada Bu Leni, dipersilakan.
Oke. Risma, kamu nanya apa barusan tuh? Saya jadi bingung sendiri. Ya Ibu, mungkin tadi kan saya lihat dari prototipe yang ditampilin sama Elia itu tampilannya kurang lebih sama gitu, kayak aplikasi-aplikasi pembelajaran pada umumnya, kayak misalnya Ruang Guru kayak gitu kan suka ada video pembelajarannya juga. Apakah bedanya tuh apa sih yang punya Elia gitu sama aplikasi-aplikasi yang udah ada kayak gitu? Elia, coba saya tanya. Yang kamu tonjolkan sebagai inovasi pembelajaran dalam media yang bagian mananya? Yang augmented reality-nya, Bu. Yang tadi video matahari. Ya, jadi itu tuh nanti mereka tuh nge-scan barcode, Bu, yang ada di ada di buku. Nah, itu tuh di barcode itu tuh misalkan materinya tentang matahari. Bukan yang muncul itu bukan video pembelajaran, tapi video matahari yang seakan-akan nyata bergerak begitu, Bu. Pertama sih saya agak bingungnya karena yang kamu tampilkan sebetulnya ini untuk jenjang sekolah dasar ya. Termasuk tadi kamu di awal bicara tema, emang tema kan adanya di jenjang sekolah dasar ya, bertema. Karena saya juga masih bingung juga, itu yang mengeluarkan buku tema itu kan banyak publisher ya. Nah itu tuh apakah dibullet oleh masing-masing publisher atau gimana gitu. Jadi maksudnya buku tema Erlangga dengan buku tema Yudhistira atau buku tema yang lain kan itu beda. Nah itu untuk buku tema yang mana itu yang kamu contohkan? Ya, Ibu. Nah, kalau dari bayangan Elia sih mungkin ke depannya itu ini merupakan tantangan ke depan gitu. Kita harus lebih bekerja sama lagi berarti sama yang mempublish buku tema tersebut sama yang menyusun buku tema gitu. Biar si buku tema tersebut tuh udah link in langsung ke dalam aplikasi kayak gitu. Jadi aplikasi ini tuh harapannya ke depan sudah menjadi aplikasi yang wajib dimiliki oleh orang tua sekolah dasar gitu, karena ini tuh bisa membantu mereka belajar di rumah kayak gitu, Ibu. Oke ya. Jadi di prototipe, sorry, saya belum bisa kasih nilai yang maksimum. Karena yang kamu tampilkan masih untuk jenjang sekolah dasar. Ya, kamu bisa revisi ya, Elia. Ya, Ibu. Jadi, kebaruan inovasi kamu itu di memasukkan itu ya, media AR itu ya. Ya, Bu, betul. Nah, tapi ini LMS juga bukan yang kamu tampilkan dari awal itu? Ya, Ibu, LMS, cuman medianya itu yang terbarunya AR itu. Ya. Oke, makasih ya Elia. Ya, sama-sama, Bu. Silahkan, Aulia. Baik, Ibu. Terima kasih atas tanggapan dan juga pendapatnya. Nah, mungkin untuk penyaji kedua sudah selesai ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan menyimpulkan sedikit saja mengenai yang tadi Elia sampaikan terkait media inovasi pembelajaran Teach In.
Nah, Teach-in ini adalah sebuah aplikasi yang mampu membuat siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan juga diperuntukkan untuk anak sekolah dasar. Aplikasi Teach-in juga berbasis augmented reality. Dan juga aplikasi ini memiliki fitur seperti ruang kelas digital, lalu juga tugasku, kuis, dan juga jelajah maya. Lalu aplikasi Teach-in ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya sendiri fleksibel dan juga update materi lebih mudah. Dan untuk kelemahannya hanya bisa digunakan apabila diiringi dengan buku tema. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk presentasi penyaji 3 dan 4 selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Leni. Terima kasih. Ya, dilanjut saja sama Destra kan? Iya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih gitu ya kepada Aulianisa Nur Fitri Amara sebagai moderator 1 dan juga Ibu yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, adapun saya Destra Rifandi di sini akan memandu pematerian pada sesi 2. Adapun pemateri pada sesi 2 kali ini yakni ada Aurelia Berliana dan juga Rike Agustina. Nah, adapun untuk mempersingkat waktu ya, mungkin saya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Aurelia Berliana untuk melakukan presentasi. Mungkin. Ya, baik. Terima kasih Destra selaku moderator. Selamat sore Ibu Leni dan teman-teman. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Perkenalkan, nama saya Aurelia Berliana dengan NIM 1905508. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi strategi pembelajaran saya, yaitu contextual teaching and project-based learning. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Ketika membahas tentang pendidikan, tentu tidak akan terlepas dari bagaimana cara seorang pendidik memberikan sistem belajar yang sesuai serta menarik bagi para peserta didik. Belajar bukan hanya mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu, karena berhubungan dengan pembentukan sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga siswa yang belajar dapat mengadakan reaksi dengan lingkungannya secara intelektual. Namun, dari referensi dan jurnal-jurnal yang saya baca, masih terdapat rendahnya minat dan pemahaman siswa pada materi pelajaran ekonomi. Ada satu jurnal yang ditulis oleh Sofia Devi pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Materi Ekonomi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pemahaman materi ekonomi siswa kelas 11 IPS di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau termasuk dalam kategori sedang sampai rendah, sebanyak 36 siswa dari 52 siswa. Ini menunjukkan masih kurangnya penggunaan atau perlakuan inovasi strategi pembelajaran. Nah, kenapa sih inovasi strategi pembelajaran itu penting dilakukan seorang pendidik? Karena inovasi strategi pembelajaran merupakan sesuatu yang harus dimiliki atau dilakukan oleh seorang pendidik. Hal ini karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Selain itu, inovasi pembelajaran mampu membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, di sini... Sorry, Lia, ini slide-nya emang belum pindah atau? Iya, emang belum pindah, masih di sini. Masih di slide 1. Dahuluan. Iya. Oh, iya. Okay. Ini masih di cover soalnya di judul. Oh, sebentar. Mungkin jangan jangan Oke. Ya. Ya. Oke, oleh karena itu di sini saya menemukan inovasi strategi pembelajaran, yaitu contextual teaching and project-based learning. Ini adalah strategi pembelajaran yang dihasilkan dari penggabungan strategi pembelajaran contextual teaching and learning dan project-based learning. Nah, saya akan membahasnya satu-satu terlebih dahulu.
Apa itu contextual teaching and learning? Menurut Nur Hadi dalam Mundilarto, contextual teaching and learning atau yang disingkat sebagai CTL merupakan model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi dalam strategi pembelajaran CTL ini, materi dihubungkan dengan konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari yang bisa mendorong siswa untuk aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Terus siswa juga bisa belajar lebih baik kalau materi ajarnya tuh terkait dengan pengetahuan dan kegiatan yang telah diketahuinya dan terjadi di sekelilingnya. Selanjutnya, apa itu project-based learning? Menurut Brandon Goodman dan J. Stiver mendefinisikan project-based learning atau yang disingkat PJBL sebagai sebuah model pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, pembelajaran PBJL ini tidak cuma fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dengan melakukan tugas proyek nyata. Jadi, apa itu contextual teaching and project-based learning adalah strategi pembelajaran yang dihasilkan dari penggabungan strategi pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, yakni penggabungan antara konteks teaching and learning dan project-based learning. Tujuan inovasi ini agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Bermakna di sini maksudnya supaya dalam proses pemahaman materi siswa menjadi lebih mudah gitu. Nah, pada pembelajaran ini materi tidak hanya sekedar dihubungkan dengan pada pembelajaran ini materi tidak hanya sekedar dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa atau yang tadi kita bahas CTL, melainkan setelah itu peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami materi dengan melakukan kerja proyek terhadap suatu topik tertentu secara berkelompok atau yang tadi kita bahas PJBL. Nah, pada pembelajaran ini jadi pada inovasi ini pembelajaran lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba dan mengalami sendiri atau learning to do. Jadi pembelajarannya tuh lebih menyenangkan dan tidak membosankan, terus siswa tuh lebih aktif, kritis dan kreatif. Dengan adanya pengalaman proyek tugas nyata, diharapkan siswa bisa memiliki pemahaman materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada tahapan-tahapan dari inovasi strategi ini. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan ini guru bisa mempersiapkan materi atau mempersiapkan tugas proyek yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Yang kedua ada penjelasan singkat. Ini penjelasan singkat materi oleh pendidik dengan mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup siswa. Contoh materi yang saya pakai misalnya materi ekonomi pasar, bab pasar. Di sini guru bisa menjelaskan secara singkat materi terkait pasar dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya tahapan menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek. Di sini guru memberikan pertanyaan atau sebuah permasalahan kepada siswa untuk dapat mendorong peserta didik melakukan suatu aktivitas atau proyek. Pertanyaan yang diberikan tuh harus berkaitan dengan kompetisi dasar atau KD dan ada dalam kehidupan nyata. Contohnya, pertanyaannya atau permasalahannya apa fungsi pasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu nanti siswa melakukan tugas proyek secara berkelompok. Contoh, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi ke pasar tradisional. Nah, melalui observasi tersebut, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan di pasar tersebut sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Nah, di akhir guru bisa minta output berupa video atau PPT. Selanjutnya, tahap memonitor siswa dan progres dari proyeknya. Di sini guru sebagai pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor peserta didik selama mereka menyelesaikan proyek. Tahapan selanjutnya menguji hasil dan memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Nah, pengujian hasil proyek dapat dilakukan melalui presentasi atau penyajian proyek. Guru sebagai pengajar akan mengukur ketercapaian kompetensi peserta didiknya pada tahap ini. Guru akan membahas tentang kelayakan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Siswa dari kelompok lain juga bisa memberikan masukan untuk sama-sama belajar. Dan yang tahapan terakhir melakukan evaluasi.
Ini saatnya guru dan siswa melakukan evaluasi, yaitu dengan merefleksi dan membuat kesimpulan. Terus dalam tahapan ini juga guru dan siswa mengembangkan diskusi untuk menjawab permasalahan yang ada di awal tadi sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan inovasi strategi ini yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Ini karena siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang tadi tugas proyek nyatanya itu. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang ketiga, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep dan keberanian siswa. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, kekurangan inovasi ini, yang pertama bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalaminya sendiri. Yang kedua, pembelajaran memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan tugas proyek. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih. Dan yang terakhir, sulit diterapkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Aurelia Berliana atas inovasi yang luar biasa yang telah dikemukakan gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan gitu ya kepada teman-teman di sini terlebih dahulu bila mana ada yang ingin ditanyakan kepada Aurelia Berliana terkait inovasi yang dipaparkan tadi. Nah, mungkin bisa langsung unmute atau bisa juga diketik dalam kolom chat bagi yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Sep? Mau bertanya, Sep? Des kaget, Des. Orangnya gede. Des. Nggak ada sih, Des, untuk saat ini. Nggak ada, oke. Yang lain bagaimana? Izin bertanya boleh? Boleh, Zahwa. Silakan. Mau nanya, untuk strategi ini apakah bisa digunakan untuk semua jenjang atau enggak? Atau ini tuh hanya bisa untuk adik-adik tertentu gitu? Kasih. Oke, bagaimana Aurelia Berliana, bisa diterima pertanyaannya? Bisa. Mau langsung menjawab aja? Ya boleh, silakan. Oke. Terima kasih Zahwa untuk pertanyaannya. Kalau untuk jenjangnya, strategi ini lebih disarankan untuk tingkat SMA, karena ini kan mereka melakukan tugas proyek secara berkelompok gitu ya, kayak tadi contohnya melakukan observasi di pasar. Kalau misalnya untuk tingkat SD ditakutkan nanti mereka belum mandiri gitu, jadi lebih disarankan untuk tingkat SMA. Nah, untuk materinya, di sini saya juga sarankan lebih ke materi-materi yang banyak hafalannya gitu, kayak misalnya materi pasar atau materi bank sentral, misalnya nanti boleh observasi ke Museum Bank Indonesia gitu. Kalau misalnya untuk materi-materi yang hitung-hitungan kayak misalnya akuntansi itu belum bisa dipakai inovasi ini, tugas proyeknya. Seperti itu. Iya, terima kasih Aurelia Berliana atas jawabannya. Atas jawabannya. Gimana Zahwa? Apakah bisa diterima? Iya, sudah paham. Makasih. Oke, terima kasih Zahwa. Oke, karena waktu juga terbatas begitu ya. Mungkin pertanyaan dicukupkan satu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan berikan kepada Ibu Levi terkait dengan komentar dan juga tanggapan dari inovasi yang dipaparkan oleh Aurelia Berliana. Oke. Inovasi dalam strategi memadukan antara contextual teaching learning dengan project based learning. Ide yang bagus juga ya, jadi biasanya kan di pembelajaran itu menggunakan satu model saja ya. Ini idenya memadukan dua, mungkin bisa nanti 3 model gitu ya. Tapi sayang belum ada nilai untuk prototipe-nya ya Aurel.
Anda belum menyajikan prototipe-nya, misalkan dalam materi apa, itu kan tadi kata Anda udah jelaskan materinya yang lebih banyak bersifat hafalan gitu ya, kan harus jelas gitu ya. Anda buat prototipe-nya. Oke, yang dipadukan juga ide awalnya gimana tuh Aurel? Karena saya pikir tepat sekali Anda memadukan antara kontekstual dengan kemudian setelah mengetahui konteksnya, kemudian untuk mendalaminya dengan memberikan tugas proyek gitu. Cuma tadi walaupun tidak muncul sih Aurel di yang tadi bagannya tuh, nggak muncul kapan kontekstualnya terjadi. Iya Bu, kalau untuk ide awalnya kenapa muncul, karena menurut pengalaman pribadi saya Bu, waktu itu saya lebih paham materi kalau misalnya dipakai guru memberikan kita tugas proyek misalnya secara langsung kita ngelakuin kegiatan yang berkaitan dengan materi itu, nanti saya langsung pemahamannya itu lebih mantep gitu Bu. Nah, tapi biasanya langsung guru tuh langsung ngasih tugas proyeknya aja gitu. Nah, makanya kenapa saya mau ngegabungin dengan kontekstual, karena supaya di awal tuh ada dulu pertemuan dengan gurunya, memberikan materi singkat yang berhubungan dengan konteks kehidupan kita nyata. Jadi kayak ada materi dikit, baru dikasih tugas proyeknya gitu, Bu. Kenapa sedikit? Karena supaya untuk lebih jelasnya siswa mengalami sendiri dalam pemahamannya gitu Bu, lewat tugas proyek nyatanya. Kalau saya pikir kan setiap model harusnya ada alokasi waktu tertentu. Jadi yang kontekstualnya ada alokasi waktunya, proyeknya juga ada alokasi waktunya. Makanya saya nggak lihat di tadi yang kotak-kotak biru itu, coba kamu tampilkan. Saya nggak lihat di situ kapan CTL-nya gitu. Karena kan masing-masing model ini kan punya sintaks masing-masing dan sintaksnya itu harus diterapkan gitu. Nah, kalau yang kamu maksud di kotak penjelasan singkat itu harusnya berisi sintak dari kontekstual teaching learning ya. Di yang berikutnya kalau itu cukup satu pertemuan, yang berikutnya adalah sintak dari PJBL gitu. Iya, Bu. Gitu Aurel. Ya, nanti iya, Bu, saya kurang terdampar. Iya, Bu, saya kurang menampilkan alokasi waktunya, Bu. Iya, itu harus punya porsinya sendiri kan tahapannya gitu, CTL dulu ya, memahami masalah-masalah ekonomi yang kontekstual yang ada di sekitar mereka gitu kan. Nanti diperdalam dengan mereka melakukan suatu proyek yang berkait dengan masalah itu gitu. Akan lebih terlihat nanti kalau di type, cuma tahapan-tahapan ini harus diperbaiki juga ya Aurel. Iya, Bu. Siap. Ya, sesuai dengan sintak dua model tersebut ya. Bagaimana CTL itu dipersiapkan, direncanakan, bagaimana proyek itu direncanakan gitu. Mungkin tahapan perencanaannya itu bisa jadi dua, itu kan tergantung dari ide kamu ya. Oke, makasih ya Aurel. Oke, terima kasih Bu. Ya. Silakan, Destra. Ya, oke Bu. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin karena waktunya juga singkat ya, kita langsung saja ke pemateri kedua, yakni Rike ya. Silakan Rike. Ya, terima kasih ya. Izin share screen ya Bu. Boleh minta tolong sama Lia? Aurelia. Oke, sebentar.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Agustina dengan NIM 1900236. Izin mempresentasikan mengenai inovasi perencanaan pembelajaran yang dimana saya mempunyai gagasan yaitu rancangan pembelajaran berbasis high order thinking skills dengan literasi digital. Dilatar belakangi oleh selanjutnya. Dilatar belakangi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat pendidikan itu mengalami peningkatan. Nah, salah satu isu yang terkini adanya pembentukan high order thinking skill atau yang bisa disebut dengan HOTS bagi peserta didik. High order thinking skill ini merupakan jawaban ya dari tantangan dalam pembelajaran abad ke-21, yang dimana pada tahap ini membiasakan siswa itu terbiasa berpikir kritis dan kreatif baik dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan menganalisis, mengevaluasi, dan mencoba. Lalu belum lihat. Lalu ada literasi digital juga. Di sini saya menggabungkan dengan rencana HOTS ini yang dimana dibutuhkan juga penguasaan digital untuk membantu mencapai tujuan perencanaan pembelajaran high order thinking skill tersebut sehingga di konteks khususnya di komunikasi dapat berjalan lancar yang dimana siswa bisa menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang cakupannya luas. Lalu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan literasi digital. The Australian Council for Educational Research menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses yang dimana proses tersebut terdapat menganalisis, merefleksi, memberikan argumen, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Nah, kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi ini tuh bukan kemampuan untuk mengingat saja, mengetahui atau mengulang, namun kemampuan berpikir tingkat tinggi ini termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan salah satu kompetisi penting dalam dunia modern sehingga wajib dimiliki oleh peserta didik. Nah, langsung saja ya, dalam konsep, maksudnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, agar peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Dalam konsep dengan basis aktivitas ini, maka di sini peran literasi digital juga dibutuhkan, karena pembelajaran ini berorientasikan pada aktivitas siswa yang menggunakan multimedia. Artinya siswa belajar dari berbagai informasi secara mandiri yang dapat bersumber dari beberapa media digital seperti smartphone, video, podcast, atau televisi. Nah, literasi digital berguna sekali dalam proses pembelajaran high order thinking skill ini dikarenakan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan berpikir siswa. Lalu selanjutnya mengenai sistem inovasi perencanaan pembelajaran HOTS dan literasi digital, ini yang harus disiapkan oleh tenaga pendidik yaitu guru mengenai rancangan rencana pembelajarannya, tapi di sini saya menampilkan langsung ke kegiatan intinya saja. Yang pertama ada kegiatan literasi, di mana peserta didik ini diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberikan tayangan ini berbentuk video pembelajaran dan bahan bacaan terkait materi yang ditentukan. Lalu ada critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk siswanya mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, dalam hal ini siswa dibolehkan membuka smartphone guna membantu mencari informasi. Lalu collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga ada communication, di
mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir itu creativity, di mana guru dan peserta didik membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi. Nah, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari high order thinking skills ini, yaitu di mana pertama, dengan adanya perencanaan pembelajaran melalui HOTS ini, maka mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi. Lalu siswa juga dapat memecahkan masalah dengan berpikir kreatif menggunakan pengetahuan dimiliki. Lalu siswa mampu berargumen dengan baik dan mampu mengkonstruksi penjelasan serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Siswa juga akan lebih siap bersaing di era 4.0 yang mana memiliki dinamika kerja yang nggak menentu, lingkungan dengan berbagai jenis permasalahan dan beragam asal manusia menuntut kita atau siswa itu untuk mudah beradaptasi. Lalu merupakan bekal reformasi pendidikan juga yang dimana pembelajarannya itu tidak hanya bertanya tentang apa, tetapi bagaimana sih persoalan bisa dipecahkan sesuai dengan nalar siswanya. Dan juga ada kekurangan yang pertama permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Kedua, pembelajaran high order thinking skill ini dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dan tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Yang terakhir, mengenai kelebihan literasi digital, yaitu menambah keterampilan baru lebih mudah, efektif, dan hemat biaya, mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat, referensi dan sumber belajar dari internet yang sangat banyak, meningkatkan suasana pembelajaran yang interaktif, dan meningkatkan budaya baca yang positif dan dapat diakses di mana saja. Dan ada kekurangan juga yang dimana pada pembelajaran yang khususnya di mana informasi yang tersedia di internet itu sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya siswa butuhkan, di mana bisa mempengaruhi siswa karena adanya berbagai macam virus yang sengaja dibuat oleh seseorang. Lalu kesimpulannya, dari kolaborasi antara HOTS dan literasi digital ini, perencanaan pembelajaran ini tuh sangat cocok ya, sangat direkomendasikan pada mata pelajaran ekonomi di jenjang SMA, karena di mana banyak sekali suatu informasi yang harus dikaji dan difikirkan oleh siswa dan bisa melihat beberapa informasi dengan memanfaatkan konteks digital, sehingga dari kedua kolaborasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan bisa menciptakan suatu proyek dalam mata pelajaran ekonomi. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Rike Agustina atas inovasinya yang luar biasa juga gitu ya mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kembali kepada teman-teman di sini apabila ada yang ingin bertanya kepada Rike. Silakan untuk di unmute aja atau kirim di kolom chat aja ya. Gimana, ada yang ingin bertanya teman-teman? Rehan, mau bertanyaan? Belum, Des. Nanti aja paling, Des. Teman-teman yang lain bagaimana? Kita tuh kan waktunya sampai 17.20, Bu. 17.20. Tapi kok dari awal melempem ya? Desra boleh bertanya? Iya, boleh, silakan Dera. Baik, terima kasih ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Rike itu sangat menarik sekali gitu ya, Rike. Tapi mau bertanya juga gitu ya terkait di Indonesia ini kan memang sekarang itu kita sudah menerapkan gitu ya di jenjang-jenjang sekolah juga sudah menerapkan terkait HOTS dan juga literasi digital ini. Lalu menurut Rike gitu ya, apa sih hambatan-hambatannya gitu untuk dapat dimaksimalkan
terutama di literasinya gitu. Di literasinya bagaimana caranya gitu agar lebih maksimal lagi gitu penerapannya, terutama di Indonesia kayak gitu. Mungkin Rika bisa dipahami nggak? Iya, bagaimana Rike, pertanyaannya bisa dipahami? Hambatan. Iya, dan solusinya mungkin. Oke, siap. Terima kasih ya. Iya. Langsung aja ya. Hambatan, emang sih di Indonesia sekarang itu khususnya kalau misalnya kita siap memberikan gagasan mengenai literasi digital, pasti banyak banget halangan-halangannya, khususnya kekurangannya mungkin dari segi ekonomi tidak menunjang meratanya kepunyaan atau kepemilikan gadget yang bisa membantu proses pembelajaran tersebut. Solusinya ya pertama bisa dari pihak sekolahnya mungkin memfasilitasi atau dari gurunya juga bisa membantu seperti itu. Apa masih kurang? Iya, bagaimana Dera terkait dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih Rika. Mungkin dari host-nya bisa ya. Kirain literasi digital. Dari host-nya mungkin memang harus dibiasakan dulu ya, dibiasakan dulu dari gurunya juga. Terus gurunya juga jangan tergoda misalnya lagi memberikan suatu pertanyaan atau memberikan arahan untuk siswanya menganalisis suatu pembelajaran. Itu kadang-kadang kan kita tuh suka tergoda karena lama waktunya, padahal kita juga punya limit waktu kan. Kalau bisa diberikan dulu kesempatan untuk siswanya berpikir dan mencari informasi sebanyak-banyak mungkin, seperti itu sih. Baik, terima kasih Rike. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Terkait dengan literasi. Dan juga HOTS ya. Asep, bertanya Asep. Yang lain dulu, Des. Ya. Fadil bagaimana dia? Bertanya dia. Oke. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, atau masih ada? Oke deh, kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin selanjutnya saya akan memberikan kepada Ibu Leni untuk mengomentari terkait dengan hasil inovasi yang Rike paparkan. Oke, pertanyaan dasar yang tidak muncul, kenapa tidak muncul dari Anda kalau Anda betul-betul hadir dalam kuliah hari ini adalah kenapa HOTS tetapi bicaranya kemampuan. Skills itu keterampilan, mengukur kemampuan dengan skills itu berbeda. HOTS itu keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian kalau Anda cermati, kenapa di kesimpulannya kok masing-masing, padahal katanya memadukan antara literasi digital dengan HOTS. Tadi penyaji menyajikan kesimpulannya itu kelemahan dan kelebihan dari literasi digital dan kelebihan dan kelemahan dari HOTS. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa Anda munculkan itu adalah literasi digital di sini yang dimaksud itu apa? Literasi artinya apa? Digital artinya apa? Apa yang dimaksud dengan merencanakan pembelajaran memadukan antara literasi digital dengan HOTS? Sayang dong, ide-ide brilian Anda yang hari ini misalkan ide dari Fadil, ide dari Elia, Aurelia tidak ditanggapi hanya karena keterbatasan waktu, tidak diapresiasi dengan baik. Tidak dieksplor dengan luas-luasnya. Katanya pembelajaran itu harus student centered.
ya. Katanya guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Yuk koreksi diri Anda, jangan diri saya juga. Ya, kita orang pendidikan gitu, kita nuntut student center, tapi Andanya diem saja. Even untuk on cam aja Anda ya bisa nilai Anda diri sendirilah. Oke ya, Rike, tadi tolong dikoreksi ya, HOTS itu keterampilan. Ya. Kamu ini mau bicaranya HOTS itu pembelajarannya, pembelajaran HOTS atau penilaian HOTS ya. Kemudian yang Anda maksudkan dengan literasi digitalnya itu apa? Ya. Karena maknanya luas ya. Digitalnya itu sendiri atau ya semakin tidak jelas karena Anda belum memunculkan prototipe ya dari perencanaan pembelajaran yang membedakan kedua hal tersebut. Tadi termasuk di ujung katanya itu apa? Dan bahan-bahan loh, kok jadi lepas lagi dari digitalnya? Ya, mungkin akan lebih clear kalau Anda prototipenya ya. Buat yang lain yang belum tampil, kalau Anda saya lihat dari awal untuk bagian latar belakang, semua nilainya rata-rata maksimal lah, ya. Di bagian latar belakang, di bagian ide, ya, di latar belakangnya semuanya bagus, ya. Tune in ke permasalahannya. Tetapi pada saat inovasi berikut prototipenya itu banyak yang lepas dari konteks inovasinya. Nah, jadi perbaiki Rike, kalau perlu kan tampilkan bentuk RPP-nya akan seperti apa gitu, ya. Sehingga betul-betul real gitu. Oh, ini bentuk perencanaan pembelajarannya kalau menggabungkan antara literasi digital dengan apa. Tapi saya juga tadi belum jelas sih literasi digitalnya dalam hal apa. Ya, kalau HOTS-nya mungkin sudah inilah ya. Pembelajaran HOTS ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, tadi juga agak membingungkan. Yang kamu maksudkan pembelajaran HOTS itu yang tadi, yang communication, yang 4C itu. Nah, coba kamu kembali lagi ke keterampilan abad 21. Apa saja? Ya. Ya, kemudian tadi ya di kesimpulan tuh masih lepas. Ya. Digital HOTS ya. Iya, Bu. Ya, diperbaiki ya. Oke, sekali lagi yang belum tampil tolong prototipenya dimunculkan ya. Seperti yang tadi punya Padil misalkan kan, ada 3 negara dan sebagainya, prototipenya. Yang sebelumnya juga kan ada prototipenya. Yang Elia juga tadi ada prototipenya ya, walaupun harus disesuaikan dengan mata pelajaran ekonomi ya, Elia ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Yang belum ada prototipenya saya sudah japri ya, agar nilai Anda tidak kosong pada prototipe karena pembaginya tetap sama. Ya. Ibu izin bertanya. Ya. Iya, untuk prototipenya nanti dicantumkan di makalah lagi dan di-upload ulang di Google Classroom atau menunggu ada penugasan kembali dari Ibu ya, Bu? Tunggu. Nanti saya buka
saya buka baru di Google Classroom ya khusus untuk prototipe-nya ya. Oh, baik Bu. Nanti berarti bentuknya dimasukin lagi ke makalah ya Bu, nggak buat baru lagi gitu. Dari makalah diambil prototipe-nya saja. Oh, baik. Ya. Iya, Ibu. Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Tadi kamu nggak mau nanya, ditanya berapa kali sama Alnisa. Oh enggak Bu, bukan berkaitan sama Destra. itu Bu. Iya, saya nggak mau jawab. Gimana? Bu. Enggak Bu, ini Bu terkait prototype, bukan Asep tuh gamenya tuh lebih dari satu gitu Bu. Nah itu gimana Emang Bu? nilai kamu di prototype, nilai kamu ada tapi kecil di prototype. Nah Asep tuh kan banyak babnya tuh Bu. Jadi harus bikin berapa Bu gamesnya Bu, kan emang udah ada tinggal dibikin gamesnya gitu. Satu, ngapain banyak-banyak? Oh satu aja. Siap Bu. Namanya aja prototype. Kalau semuanya namanya bukan prototype. Iya Bu, makasih Bu. Ada lagi? Oke, si Om kemana aja Om? Udah mau terakhir, kamu baru muncul. Sinyalnya Bu. Hah, sinyal melulu si Om. Kurang stabil. Yang kalau kamu sinyalnya nggak stabil, hubungan kamu juga nggak stabil, tahu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak. Berlari sambil minum cola.